Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahir, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga tetap sehat walafiat, tetap menjaga kesehatan, dan selalu mematuhi protokol apabila beraktivitas di luar rumah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita tetap sehat, beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam serta salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya yang istiqomah mengikuti risalah perjuangan beliau. Amin ya rabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengupas tentang kebahasaan. Apa sebenarnya bahasa? Bahasa merupakan sarana komunikasi utama dalam kehidupan manusia di dunia ini, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun yang berupa simbol tertentu. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat berkomunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang mau tidak mau harus berinteraksi dengan manusia lainnya. Secara umum, bahasa yang digunakan oleh manusia di belahan dunia manapun adalah sama, dikarenakan bahasa itu universal. Perbedaannya terletak pada variasi bahasanya. Misalnya, di negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, di negara Perancis menggunakan bahasa Perancis, di negara Inggris menggunakan bahasa Inggris. Kemudian lanjut, untuk apa kita belajar bahasa? Orang yang belajar bahasa selamat dari keburukan bahasa, maka tidak akan tertipu oleh kepemilik bahasa. Semisal Indonesia, diplomatnya tidak mengerti dengan bahasa Inggris, diundang di acara PBB Conference Internasional Indonesia, ternyata di dalam forum itu wilayah Indonesia dibagi-bagi. Delegasi Indonesia yang tidak mengerti dengan bahasa Inggris yang mengatakan yes, good. Akan tetapi karena delegasi Indonesia mengerti dengan bahasa Inggris, akhirnya selamat dari keburukan bahasa itu. Kemudian yang kedua, untuk apa belajar bahasa? Orang yang belajar bahasa tentu lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya kita belajar bahasa Arab, penuturnya orang yang menggunakan bahasa ada 22 negara yang menggunakan bahasa nasional. Apalagi ketika kita belajar dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional, maka berlipat ganda untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Kemudian lanjut, anak yang kesulitan belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar terhadap anak. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Di mana faktor internal adalah hambatan belajar bisa terjadi akibat adanya kerusakan secara fisik dari anak itu sendiri. Semisalnya, kehilangan fungsi penglihatan, kemudian kehilangan fungsi pendengaran, dan gangguan pada gerak motorik, serta anak yang mengalami hambatan perkembangan intelektual dan sebagainya, sehingga membuat anak itu sulit untuk belajar. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hambatan belajar pada seseorang bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar diri anak itu sendiri. Anak mengalami kesulitan-kesulitan tertentu untuk belajar karena eksternal. Misalnya, anak sering mendapat perlakuan kasar, sering diolok-olok oleh temannya, sering tidak dihargai, dan sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Keadaan seperti ini menimbulkan
hilangnya percaya diri, sulit memusatkan perhatian, merasa cemas, gelisah, dan sebagainya, sehingga anak sulit untuk belajar. Adapun contoh kasus anak yang mengalami hambatan kesulitan untuk belajar, yaitu anak tunarungu. Anak tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat, bahkan sampai total, yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan pendengaran, baik secara sebagian atau keseluruhan, yang diakibatkan adanya kerusakan fungsi pendengar yang membawa dampak kesulitan untuk belajar terhadap peserta didik. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah pemerintah dan orang tua harus memiliki kerjasama, dalam artian pemerintah harus memfasilitasi, menyiapkan sarana dan prasarana, sehingga orang tua siswa menyekolahkan anaknya kepada sekolah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, disitulah nanti akan dibina oleh gurunya, dibimbing seperti anak yang normal. Hanya berbeda dari mekanisme-mekanisme dari sekolah-sekolah yang siswanya memiliki fisik yang normal. Ya, mungkin itu ya sempat saya paparkan. Akhir kata, wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.